saja kita gabungkan dengan produk-produk yang living. Nah, itu bagi saya nih, saya sendiri, keluarga itu bagi saya adalah backbone, tulang punggung, support system, di mana ketika kita lagi terpuruk, ketika kita lagi bahagia, kita pasti pengen membaginya bersama keluarga. Benar ya? Ada yang setuju nggak? Atau ada yang punya pendapat lain? Silakan boleh tulis di dalam kolom komentar. Nah, saya sebenarnya nggak sendirian loh. Ini ada teman saya yang juga mau sharing katanya, cuman kemana ya? Nah, ini jakanya udah kelihatan nih. Nah, halo teman-teman di rumah, halo Papi. Kamu mau kemana sih? Aduh, sebelum saya cerita saya mau kemana, duduk dulu boleh? Boleh, ayo duduk. Silakan duduk. Terima kasih loh Papi udah diizinkan duduk. Ini ceritanya ada apa ya Papi ya? Ini loh Lisa, kan kita ini lagi santai-santai di rumah nih aku nih, makanya tadi pakai sarung sama baju koko begini aja. Kita tuh lagi mau cerita bagaimana tentang quality time sama keluarga, biar teman-teman di rumah juga tahu nih bagaimana quality time kita bertiga sama keluarga. Tadi saya udah bilang tuh mengenai backbone, bahwa keluarga adalah support system. Kalau kamu sendiri gimana nih, Liv? Oke, kalau teman-teman boleh punya pendapat lain kan, bebas dong. Kalau saya teman-teman semua, untuk saya keluarga itu seperti selimut hangat. Asik. Karena kan kalau kita punya hubungan yang hangat bersama keluarga, kitanya juga selalu bahagia kan, Pak? Pastinya. Jadi harmonisasi di dalam keluarga, kehangatan di dalam keluarga untuk saya itu penting banget, teman-teman. Penting. Kenapa? Bagaimana sih cara menjaga itu gitu ya? Kalau untuk saya nih kan teman-teman punya pendapat masing-masing. Kalau untuk saya, kepentingan untuk menjaga keharmonisan, kepentingan untuk menjaga kehangatan dalam keluarga itu adalah dengan kebersamaan. Kenapa? Teman-teman bayangin deh, kadang-kadang kalau kita bilang ya, saya itu punya hubungan yang dekat dengan anak saya dekat dengan anak saya. Tapi pada kenyataannya kalau kita jarang ngabisin waktu sama anak kita kan, ya, Bu, ya, gimana ya, kayaknya kok agak-agak. Apalagi wanita karir. Nah, kan susah ya kita bilang dekat sama anak kita, tapi nggak pernah habisin waktu sama mereka. Atau misalnya kita bilang kita memiliki kedekatan dengan pasangan, dengan suami, tapi kitanya ternyata nggak pernah ngabisin waktu sama suami. Aduh, itu kayaknya agak bertentangan kan? Benar banget sih. Makanya teman-teman mumpung lagi udah mau liburan Natal, dikit lagi nih. Liburan tahun baru nih, Bapak Irianto dan teman-teman. Nah, karena udah mau liburan Natal dan tahun baru, ini kesempatan bagus untuk kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Setuju banget. Setuju kan? Kalau tadi Pak Irianto ini memilih menghabiskan waktunya di rumah. Di rumah aja. Udah pakai sarung ya. Begini santai sama keluarga nanti. Boleh dong. Boleh. Kalau saya memilih menghabiskan waktu saya mau bersama keluarga di liburan Natal dan tahun baru ini, saya mau traveling. Wah, pantesan tasnya gede banget. Tasnya gede, udah siap topi. Abis ini pulang dari kantor. Ini ceritanya rumah ya, salah ya. Mohon maaf, ini rumah saya. Oh, ini rumah, maaf ya teman-teman, saya lupa. Ini skenario-nya beda ya. Nanti pulang dari rumah Pak Irianto, langsung menuju ke airport, menghabisin waktu bersama dengan keluarga tercinta. Seru banget. Tapi kamu jangan pergi dulu. Kamu masih soalnya kita masih tunggu satu teman lagi loh. Ya kan, teman kita ini juga punya sharing seru banget. Nah, itu udah di pagar tuh dia. Indri, hai. Waduh. Aku boleh duduk ya? Boleh dong. Aku udah duduk loh di rumahnya, Pak. Masak-masak nih di rumah saya. Iya. Kak, kenapa bawa sutil, Kak? Ini ceritanya doang loh di rumah. Sesungguhnya kita di kantor loh. Iya, tapi aku juga udah pinjam sapu sama pengki sih, tapi tangannya cuma 2, nggak muat Kak Kalisa. Oh, kenapa cerita dong? Harum loh, masalahnya enak banget. Ini harum di air. Kan ini tadi kalau Kak Kalisa kan tim yang libur Nataru ini traveling ya. Iya, kalau aku pilihnya traveling. Papi kan tim di rumah aja. Aku di rumah aja tapi yang berfaedah gitu. Apa tuh? Jadi kita bisa masak. Ngajarin anak-anak masak itu ternyata pengalaman yang menyenangkan loh buat mereka. Setuju sih. Mulai dari gampil-gampil dulu, terus mau bersih-bersih rumah, itu gudang udah terlantar, terus rak sepatu kayaknya ada yang harus udah digelarin ya. Lemari baju disusun lagi berdasarkan warna gitu. Pantes Kakak Indri udah pakai celemek ya. Iya. Celemeknya bagus banget. Ini dari yang Living Indonesia loh, guys. Wah, oke. Berarti nih ya, kalau kita simpulin dari ketiga kita ini ya teman-teman ya. Sekali lagi kita mau ini ya, disclaimer bahwa ini adalah
apa yang kita tampilkan di depan ini properti ya, properti saja. Ibu Umi Gita ini hanya Bu Mai. Makasih loh Bu Mai meramaikan sesi kita siang hari ini. Thank you loh Bu Mai. Dan tadi tuh kalau keluarga itu adalah support system, kata Papi. Kata Kakak Lisa, keluarga itu adalah selimut hangat. Nah, Kalau versinya aku, keluarga itu di siang hari ibarat matahari, di malam hari ibarat bulan. ahli pantun. Pantun ya. Dia ratu pantun kita teman-teman kali. Serius dia ratu pantun kita. Jadi kan di Agroplaza nih lagi hujan mendung ya. Matahari itu tertutup oleh awan yang hitam, tapi dia tetap di sana kan. Yes. Keluarga kita juga gitu, walaupun kita nggak terlihat dari rumah, jaraknya jauh dari ayah ibu kita, dari keluarga kita, keluarga inti kita, matahari tetap di situ. Asik. Kayak bulan juga kakak dan papi. Bulan jadi itu kayaknya kan cuma muncul di malam-malam tertentu, tapi dia selalu ada di situ. Sebenarnya ada dia. Selalu ada di situ. Artinya kalaupun kita kayak nggak kelihatan atau jarang-jarang kontak, jarang ketemu, mereka selalu ada untuk kita. Seperti keluarga kedua saya tuh di kantor loh teman-teman semua. Kita ini keluarga keduanya kita nih. Bener banget. Wah, terima kasih loh, ini tamu-tamu saya ini keren banget ya ceritanya teman-teman. Ya pasti hari ini tema kita adalah punya quality time dengan keluarga. Ternyata bisa kita simpulin bahwa keluarga itu adalah supporting system gitu ya sebagai backbone, tapi juga selimut hangat yang memberikan kehangatan, harmonisasi dan sebagainya, tapi juga dia saling menjaga seperti si matahari dan bulan itu. Ya kan? Nah, untuk itu makanya ada 3 tema nih. Saya akan temanya sendiri, Kak Lisa nanti akan membahas mengenai traveling dan juga tentang liburan Natal ya. Dan kehangatan tersebut gitu. Sementara Indri akan membahas mengenai tentang dapur dan bersih-bersih dan aktivitas yang bisa dilakukan pokoknya bersama yang living deh liburan ini nggak ketinggalan. Nah, itu pastinya pembahasan kita nggak jauh-jauh, nanti kita bahas dengan produk-produk yang living. Untuk itu saya mau ingatkan kembali bahwa izin edar produk yang living itu ada beberapa. Yang pertama untuk oil-oilnya itu kita adalah izinnya kosmetik ya teman-teman. Jadi untuk kita klaim produknya kita bisa mengatakan sebagai topical atau sebagai aromatik. Topical contohnya misalnya kita campurkan ke dalam lotion, krim wajah, ya kan? Mint juga bisa ya Papi, topical, yes, betul. Tapi juga bisa sebagai aromatik, misalnya kita diffuse atau kita hirup langsung, ya kan? Enak sekali ya kan? Nah, tapi kita juga punya yang essential oil sebagai food flavoring. Gitu itu ya. nanti pasti mau di-sharing sama Kakak Indri ya. Emang apa aja sih oilnya, Indri? Biasanya food flavoring? Di Indonesia sudah ada 6. Rosemary, basil, thyme, lemon, kemudian peppermint dan ginger. Yes, betul. Dan tapi juga ada sebagai minuman sari buah. Ini contohnya. Itu nanti kamu yang mau cerita ya. Is ya. Jadi kita akan melakukan hati-hati ya teman-teman ketika melakukan klaim harus sesuai dengan izin edar yang sudah dikeluarkan oleh BPOM gitu. Ini pasti Bapak Irianto Conduct and Compliance Manager ya. Iya, sepertinya hanya yang dibahas semuanya berhubungan dengan peraturan ya. Iya, itu dia. Saya takut teman-teman ini berdua ini keceplosan gitu loh ngomongnya ya kan. Jadi saya ingetin lagi dan ini juga untuk teman-teman di rumah sebenarnya gitu. Tapi kita hari ini juga akan seseruan membahas tentang oil-oil yang bagus banget, baik untuk menghabiskan waktu di rumah bersama dengan keluarga, atau menghabiskan waktu traveling bersama dengan keluarga, atau menghabiskan waktu di rumah dengan swasta. Nah, tapi Lisa kan untuk itu kan si Indri nih kita akan memilih dulu nih, katanya kamu ada permainan yang akan kamu kasih tahu nih. Permainannya bisa dilakukan dengan siapa? Boleh, tapi biasanya teman-teman karena tadi saya cerita tentang selimut hangat tadi, jadi saya senang banget menciptakan kebersamaan. Salah satunya kebersamaan sama anak, Kakak Indri. Berarti gamesnya bisa dimain sama anak-anak juga? Bisa banget. Ini memang waktu itu anak saya sekarang udah lancar sekali membaca dan menulis, tapi waktu itu saya mainkan game ini ketika dia baru belajar mengenal huruf, baru belajar membaca, itu saya mainkan game ini sama dia. Kenapa? Saya bisa menghabiskan waktu sama anak saya
saya bisa ngajarin essential oil ke anak saya yang masih kecil, sekaligus membantu dia belajar membaca, atau nantinya dia akan belajar menulis tentang essential oil. Yuk kita mulai aja ya teman-teman ya. Kasih tahu, udah tahu belum? Oke. Dulu nih. Jadi yang main siapa nih? Jadi biasanya saya menghabiskan waktu sama anak saya itu waktu itu kita kan sama-sama punya nih essential oil label teman-teman. Saya minta tolong sama dia, please help mommy to find my essential oil based on this label. Nah, dia akan mencari essential oilnya, dia tempelkan labelnya di essential oil yang saya mau, gitu ya. Sekarang kita akan langsung main game yuk teman-teman yuk, biar asik nih di siang hari ini. Seru. Pesertanya adalah Kakak Indri dan Papi Irianto. Oke. Kamu jangan tapi jurinya teman-teman di rumah. Oke, siap. Siap nggak? Siap. Gengs, teman-teman ikutan main ya sama kita ya. Sekarang. Tim merah, mana suaranya tim merah? Mana Tim suaranya? sarung gitu ya. Tunggu. Tim yang Kakak Indri yang mana nih? Tim merah, tim Kakak Indri boleh nggak? Tim merah. Semangat tim Kakak Indri dong. Ketik merah. Kakak, yang penting ketik sarung. Oke, timnya Papi Irianto berarti sarung, timnya Ibu Indri berarti merah. Boleh nggak kita ikutan main di rumah? Siapa itu? Kak, tim merah. Sarung. Sarung merah. Kece ini sarung merah paling oke nih. Sarung dong, udah keren tuh sarungnya. Sarung. Ini kayaknya baru pertama gue kasih training kayak begini. Serius pertama kali gue kasih training kayak begini. Oke, gengs di rumah ikutan main ya supaya seru. Sekarang kita akan minta Kakak Indri dan Papi Irianto mencari satu essential oil. Teman-teman yang menentukan mereka mau cari apa. Teman admin kita tolong kasih dong pilihan essential oilnya apa. Kelihatan nggak, gengs? Oke, teman-teman, ini nih pilihannya yang ada di layar. Teman-teman boleh pilih salah satu. Apa yang mau kita suruh mereka cari? Itu yang pertama disebut. Itu hak saya. Oh, ini ya. Nah, saya MC-nya ya. Oke. Oke, kalau gitu karena saya adalah MC di siang hari ini gamesnya saya. Terima kasih ya teman-teman di rumah udah mau ikutan main. Saya pilih yang tadi banyak banget memilih salah satu essential oil. Oke, Kakak Indri dan Papi Irianto, tim merah dan pendukung tim sarung, silahkan siap-siap di rumah ya. Mereka akan saya minta mencari essential oil A, B, C, D, F, G, dan harus ditempelkan label ini di botolnya. Siap ya? Oke, mereka udah mau curang. Silahkan mencari essential oil. Yileng-yileng, dimulai dari sini. Ini labelnya harus ditempel. Yang di rumah tim merah, tim sarung. Mana tim merah? Mana tim sarung? Kok nggak ada? Yang mana ini tim merah, mana ini tim sarung? Ayo dong didukung. Jangan-jangan saya lupa. Nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada ya? Ini arsia. Ini dijais. Ini lemongrass. Dijaisnya 2. Gua rasa ini. Ternyata ya teman-teman, ini bukan tanpa disengaja, ini emang disengaja teman-teman. Jadi ini adalah percobaan. Saya sengaja gileng-gileng padahal gileng-gilengnya nggak ada di dalam sini. Iya. Tapi dia suka gileng-gileng. Oke. Tim merah semangat ya, doakan. Tim sarung. Mohon doanya. Oke, Ayo, boleh. dukungannya. Sekali lagi ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman silahkan pilih ya di rumah ya. Pokoknya kali ini beneran deh. Yang mana yang teman-teman pilih? Silahkan. Yuk, di mana? Yang mana? Tunggu, yang lain belum kakak. Lah kenapa semuanya sama ya? Yang lain ada yang mau pilih yang lain? Semuanya nyontek Bumai kan. Oh iya nih, Bumai nih. Oke, kalau ini kayaknya ada deh. Oke, banyak ya. Tunggu ya, saya pastiin dulu. Ntar kalau kayak barusan memalukan. Dia mangkok saya ya nanti. Awas mangkok saya rusak. Oke. Silakan. Udah, saya udah tahu banyak nih yang pilih yang satu ini. Kita ikutan ya teman-teman. Sambil nanti mereka main, tolong teman-teman kasih dukungannya merah atau sarung atau merah sarung atau sarung merah boleh. Kakak Indri dan Bapak Irianto, silahkan mencari essential oil. Tunggu, saya bilang mulai dari sekarang dulu. Tangan dibantu dulu nih. Tangan di belakang.
memilih dan mencari essential oil lemongrass dimulai dari sekarang. Ininya mana? Hayo mana? Ini pendukungnya mana di merah? Mana pendukungnya? Ini dulu kakak enak aja. Mana nih? Aduh nggak pakai kacamata guys. Aduh, ini Gua harus ya, ditempel gua ya. dulu. Nggak bisa. Gua dapat, saya udah dapat. Tapi oilnya nggak ada di kamu. Sini, saya udah dapat teman-teman. Tapi oilnya nggak ada di kamu kan? Ayo kakak Indri. Pokoknya kita itu benar-benar ya. 5, 4, 3, 2, 1. Saya dapat oilnya, saya dapat ininya. Oke, jadi ternyata pemenang Bener ya? oilnya. Ini saya dapat stikernya. Kakak Indri ada dapat oilnya. Ternyata kakak Indri gagal mencari di Berarti stikernya. bener, sarung merah. Nah, Itu kan jadi dua pemain. pemenangnya ternyata benar-benar sarung merah. Yeay. Tepuk tangan dong untuk sarung merah. Silakan kakak Indri kasih lihat lemongrass-nya. Yeay. Yes, bener ini namanya teamwork. Walaupun teamworknya tadi latihannya nggak kayak begini, nggak apa-apa. Tim sarung merah. Gitu. Boleh Mas Wi istirahat dulu. Kita udahan dulu gimana? Capek. Sampai ketawa. Teman-teman di rumah gimana? Menurut teman-teman kalau kita menghabiskan waktu sama anak-anak kayak begini seru nggak? Ih, seru banget. Kalau anaknya satu kayak saya masih kita harus semangatin. Tapi anaknya 2 kayak begini gimana coba? Belum yang anaknya 3, 4 gitu di rumah ya. Ih, seru banget loh. Ini ide bagus loh. Lisa selain bonding sama anaknya dapat banget, belajar membaca dan belajar berantem juga kali. Enggak ya? Enggak. Belajar berantem yang sehat. Iya, kompetisi yang sehat. Iya, kompetisi yang betul. sehat. Seru ya, gengs ya teman-teman. Dan sekaligus biasanya ketika mereka udah dapat, saya minta mereka kasih tahu saya aroma apa aroma yang kamu suka dari essential oil ini. Kenapa kamu suka essential oil ini? Jadi belajar essential oil, belajar baca, dan juga belajar seru. Keren banget. Mantap. Harus dicoba ya nih teman-teman semua ya. Nah, selesai itu tadi setelah kita bercapai-capai ria gitu ya, Andri ya, kita ternyata kompak nih. Ya Gue kan? juga Oh, iya. sama. Enggak masa gitu ya. Tetangga masa gitu kan. Nah, sekarang saya mau kembali ke tema saya nih, ya kan? Tadi kan kalau saya bilang keluarga itu adalah seperti supporting system gitu ya. Yes. Tapi di sini saya tujuannya adalah bagaimana kemudian kalau saya menggabungkan dengan oil itu, saya pengen sekali di dalam keluarga itu kita menciptakan suatu signature aroma. Wow. Kebayang nggak sih kalau teman-teman punya aroma tertentu yang ketika pulang ke rumah aroma itu terhirup pasti akan ingat, oh ini rumah saya. Pernah nggak di rumah nenek atau teman-teman di sini bisa share ya, kalau pas di rumah siapa ada aroma tertentu yang mengingatkan bahwa ini aromanya rumah nenek. Ketika mudik ada aroma rendang. Enggak. Kalau di keluarga besar saya. Kalau aku mudiknya, biasanya aku teringat sama essential oil pine. Karena rumah nenek di tengah hutan pinus. Seksi banget. Lupa banget ya, pantesan kan rambutnya pirang. Rusia Selatan. Terima kasih. Ada hal enggak sih? Cuma supaya keren aja kan. Nah itu makanya teman-teman kalau kita punya signature aroma, jadi di rumah kita tuh aromanya itu gitu ya, itu kan pasti seru banget. Kalau saya nih, kebetulan kan sudah beberapa bulan ini menggunakan oil dari Young Living ya, dan saya coba-coba nih di beberapa lokasi rumah. Kalau saya pikir nih, untuk ruang tamu itu kan adalah tempat di mana tamu datang, kesan pertama orang begitu datang ke rumah itu ada di ruang tamu. Saya pengen ruang tamu itu kesannya adalah segar, hangat gitu kan, bersih. Oke. Kecuali untuk tamu tadi kan kamu ngomong gitu. Kecuali tamu tadi undang. Nah, Iya. bener ya. Ada nggak teman-teman kepikir nggak, kebayang nggak? Kira-kira pakai oil apa sih untuk ruang tamu yang seperti tadi saya sebutkan, segar gitu ya, hangat gitu ya, mengundang gitu. Boleh dong di-share teman-teman di kolom chatnya tuh. Ibu Ruri purification. Teman-teman yang lain, wah banyakan purification lemongrass. Oke. Kalau saya nih, ini terserah ya teman-teman, boleh menciptakan signature aromanya sendiri. Kalau saya itu sukanya yang menggabungkan hangat dan buah-buahan untuk ruang tamu gitu ya. Jadi kesan hangat itu saya dapat dari si spermin,
Dan aroma-aroma buahnya saya dapat dari si lemon. Wah, Atau enggak saat yang sugar citrusy. banget ya. Sugar kan, tamu seneng kan. Jadi begitu dia keluar, begitu mencium bau aroma spermin lagi, dia pasti keinget rumah saya. Betul. Oke, baik. Ya kan? Dan mungkin juga dia akan bertanya, ini apaan sih? Ya, Cerita apa deh tentang essential oil yang betul, living. langsung keluar semua oilnya ya kan. Oke, Minta oke. KTP, bener nggak? Iya benar. Itu bisa dilakukan oleh para brand Iya partner bener, kita. Yes. bisa buat KTP. bener. Ya, terus kalau ruang keluarga, Hmm. nah itu pengennya sih agak-agak rempah nih, jadi hangat gitu loh kesannya. Iya. Ya. Pakai oil apa tuh Pak biasanya? Kalau aku nih di rumah pakainya bergamot sama tips. Ih, kece banget bergamot. Bergamot sama tips kan, Ya. aromanya aja udah unik gitu, nggak ketemu deh, pasti akan nyantol aja begitu orang, wah ini aroma ini khas rumahnya Papiria nih, gitu Keren. ya kan. Nah, dapur beda lagi nih dapur. Tapi Sultan ya oilnya banyak banget loh. Diffuser loh. setiap ruangan. Oh bayangin ya. beda-beda, setiap ruangan diffusernya beda. Sultan Kalimalang itu. Tapi ide bagus loh teman-teman kalau di setiap ruangan di rumah kita ada diffuser yang beda-beda ya. Betul. Karena memang di rumah saya, di rumah Kakak Indri, di tiap ruangan pasti ada diffuser Iya. dan semuanya kita bisa mendiffuse signature aroma. Iya. Untuk ruangan Ide bagus, tersebut. ide bagus. Ya sesuai dengan mood apa sih yang ingin dibangun. Terus kita Benar. nih lagi butuh apa sih? Butuh fokus, butuh ketenangan, pengen calming down, Mhm. atau pengen semangat pagi, Yes. gitu kan? Biar semangat berangkat ke kantor, Betul. menempuh kemacetan gitu ya. Betul. Atau pengen semangat masak. Nah, kalau di Wih. dapur nih, makanya Apa? Tapi kalau kalau di di dapur aku itu pakainya lemongrass sama orange. Oh, lemongrass. Lemongrass. Oke. Kan enak ya. Masak nasi ini ya aroma nasi uduk ya teman-teman ya. Nasi uduk. Tapi lebih segar ya. Yes. Kalau nasi uduk kan bikin lapar. Kalau ini kayaknya clean gitu loh. Benar nggak sih? Ya kan? Itu bayangan saya sih. Sementara kalau di ruang tidur, yang pasti saya peace and calming itu cukup sih. Pakai itu udah enak. Tidur. Diffuse? Diffuse Oke, dong. Saya oke. diffuse. Sama saya pakai juga sih Oke. secara topikal. Yes. Itu. Kapan-kapan Itu. coba sebelum tidur Hmm. pijat-pijat pakai peace and calming deh Pak. Oh, bisa juga ya. Enak juga ya. Ntar malam juga boleh. Ntar malam deh langsung. Ini saya udah sarungan siap aja deh langsung Oke, saya sip. pijit. Mantap. Maksudnya apa ya? Cuma dia sendiri yang tahu maksudnya dia barusan. Enggak, udah siap-siap mau tidur pakai sarung. Kalau di rumah kan sarungan tidur gitu. Yes. Nah, teman-teman semuanya, Mhm. aku tuh suka banget tadi sama idenya Papi ya, Kak Mhm, Indri betul ya, kan? yang menciptakan signature aroma di tiap ruangan di rumah kita. Nah, kalau aku sih memang punya signature aroma di kamar tidur. Kenapa? Yang mau saya share Enggak sama, teman-teman. ini sama saya enggak sama. Beda dong. Kenapa sih saya mau share ini? Karena tadi kan untuk saya kehangatan, kebersamaan bersama keluarga kan penting. Sehingga keharmonisan bersama pasangan itu juga penting sekali. Betul. Ya betul. kan? Makanya kalau untuk menciptakan suasana romantis di kamar tidur gitu ya, di kamar tidur bersama pasangan sendiri, itu saya biasanya kalau untuk saya nih, saya suka diffuse-nya yileng-yileng. Atau kalau teman-teman mau topikal untuk para wanita, teman-teman juga bisa pakai sensation secara topikal. Tinggal diteteskan, lalu teman-teman bisa hirup terlebih dahulu, aromatiknya bukan pakai diffuser boleh. Lalu kemudian teman-teman bisa oleskan ke belakang telinga, ke pergelangan tangan, atau ke bagian-bagian tubuh tertentu yang teman-teman ingin merasakan keharmonisan ataupun suasana romantis yang sensual gitu ya. Jadi boleh dipakai di bagian tubuh yang membutuhkan. Oke. Itu kalau untuk wanita nih. Joy juga bisa teman-teman melakukan seperti itu untuk menciptakan suasana romantis. Betul. Atau kalau untuk prianya nih Pak, kalau untuk prianya kita bisa menyarankan antara mister misalnya ya, Oke. atau juga cypress teman-teman sekalian. Maskulin ya. Yes, karena aromanya maskulin, mister Cypress. ini bisa dipakai untuk parfum pribadi para pria. Oke. Tapi mister dan cypress juga bisa teman-teman oleskan di paha bagian dalam untuk Oke. para prianya. Sehingga suasana romantis bisa tercipta di kamar tidurnya teman-teman dan Mantap. keluarga gitu ya. Nah, terus Papi itu kan tadi kan suasana kamar tidur ya Oke. yang menciptakan suasana romantis. Ada juga biasanya kita karena ini lagi seasonal Natal dan Tahun Baru teman-teman Yes. semua, kita juga bisa mendiffuse yang mengeluarkan
mengingatkan kita akan suasana Natal. Contoh, Aroma cookies ya. nah aroma Itu cookies. tadi ada tuh. Nih, ketahuan nyonteknya papi, jangan bilang begitu dong. Oke. Nah, aroma cookies itu kita bisa DIY Natalnya Christmas cookies diffuser blend, teman-teman. Mungkin bisa teman-teman diffuse di ruang makan misalnya ya. Jadi berasa tuh aroma cookies Natal, bisa dengan 2 tetes cinnamon bark, lalu 3 tetes lemon, dan 2 tetes bergamot. Pelan-pelan Kak Kalisa, ulang-ulang ya. Teman-teman lagi nyata. Untuk Christmas cookies diffuser blend itu teman-teman bisa pakai 2 tetes cinnamon bark, 3 tetes lemon, dan 2 tetes bergamot. Jadi memang aroma kayu manis yang akan keluar, tapi segar gitu dengan adanya bergamot ya. Atau teman-teman juga kalau saya diffuse di bawah pohon Natal gitu ya, supaya aromanya aroma bener-bener Natal, biasanya pohon Natal di ruang tamu, Holy Jolly diffuser blend. Holy jolly. Itu bisa dengan 3 tetes copaiba, 3 tetes rosemary, 2 tetes orange, dan 1 tetes spearmint, sama kayak papi. Oke, ada 4 berarti ya. Yes, 4 ya. 3 copaiba, 3 rosemary, 2 orange, 1 spearmint. Itu bisa membantu untuk menciptakan suasana Natal di rumah. Biasanya di bawah pohon Natal tuh bisa di diffuse. Atau misalnya nih teman-teman, karena untuk saya kebersamaan penting, kan kadang-kadang kan ke keluarga suka nginep ya, keluarga kan suka nginep. Itu bisa dengan teman-teman menciptakan Play-Doh. Mungkin kita nggak praktek hari ini. Play-Doh. Yes, itu bisa. Lilin-lilinan. Betul, lilin-lilinan, tapi bisa diteteskan dengan essential oil. Jadi aromanya tetap berasa. Betul, waduh, aturan kita praktek nih ya, seru. Iya nih, tapi kayaknya lain kali aja kali ya Pak. Soalnya kan kita udah praktek. Ini games. Oke. Satu lagi teman-teman kalau dari saya, karena saya ini tadi kan rencananya udah pengen traveling nih, udah pakai topi, udah bawa koper gitu ya. Jadi saya juga ingin share apa sih yang biasanya produk wajib yang saya bawa kalau saya traveling. Untuk anak, karena anak saya memang kita sangat menjaga dan ingin menjaga anak kita gitu ya, karena kesayangan kita, maka saya biasanya kalau traveling kayak gini, di tas saya sudah pasti ada KidSense. Oke, KidSense T-Jice. Nah, itu refresh papi. KidSense T-Jice ini akan membantu memberikan kenyamanan pada perut anak kita. Nah, karena kan kalau traveling kadang-kadang kita nggak bisa tahu ya anak-anak lumayan tahan atau tidak, tapi ketika terjadi ketidaknyamanan pada perut, misalnya mual, ini bisa membantu meredakan mual. Ini langsung di-apply ya Kak Kalisa? Langsung apply nih, kenapa? Karena ini memang diformulasikan untuk anak-anak teman-teman, jadi sudah pre-diluted KidSense ini. Namun, kalau memang ada anak-anak yang lebih sensitif kulitnya, bisa teman-teman dilute gitu ya, dengan V6 gitu, bisa di-dilute. Dilution ratio-nya nanti mungkin teman-teman bisa lihat juga, pastinya akan ada di setiap label essential oil-nya. Itu teman-teman bisa lihat di label essential oil untuk dilution ratio-nya. Tapi selain T-Jice, kalau untuk anak saya nggak pernah lupa membawa refresh. Kenapa? Karena si KidSense Refresh ini kan hangat ya teman-teman semua. Aromanya seger banget dan memang sudah pre-diluted, jadi khusus diformulasikan untuk anak-anak. Nah, kalau anak-anak kita di tengah perjalanan misalnya batuk pilek, kehangatan dari refresh ini, aroma seger dari refresh ini bisa meredakan gejala batuk pilek. Makanya yang 2 ini harus selalu dibawa nih guys, wajib bawa. Tapi kalau untuk orang dewasa apa ya? Nah, kalau untuk mama papanya, teman-teman biasanya kalau kita kan beda-beda ya. Kalau saya sudah pasti harus ada wintergreen. Karena dia bisa membantu kehangatannya tadi, bisa membantu meredakan ketegangan otot karena kita kebanyakan jalan misalnya ya kalau lagi traveling. Itu bisa dengan wintergreen atau di pre-leaf, itu juga boleh. Atau misalnya kalau untuk anak-anak ada refresh, kita harus bawa RC. Oke deh. Untuk membantu meredakan gejala batuk pilek hangatnya. Kalau anak-anak kita selalu membawa T-Jice, untuk orang dewasanya kita harus bawa Dijice. Karena Dijice kehangatannya bisa membantu meredakan ketidaknyamanan pada perut seperti tadi mual tadi. Nah, itu harus dibawa. Satu lagi, kalau kita long flight ya, teman-teman semuanya kan kita kan kadang susah banget ya tidur ya kalau long flight ya. Atau dalam perjalanan darat kita udah capek, pengen bobo, aduh rasanya nggak enak banget. Jadi harus selalu membawa peace and calming kalau saya. Itu bisa bantu kita beristirahat dengan lebih tenang. Atau
Yes, ini peace and calming ini. Nah, terakhir yang saya wajib bawa itu adalah ini. Kenapa? Karena waktu traveling kan kita senang banget kegiatan di luar ruangan ya Kakak Yusri dan Tapi. Jadi, untuk melindungi kulit dari hal-hal yang tidak diinginkan, comply dong. Awas keselip. Iya, tidak mungkin keselip. Jadi saya selalu membawa outdoor ini karena aromanya ini tidak disukai oleh nyamuk, aromanya nggak disukai oleh serangga. Jadi dia melindungi kulit kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini harus wajib bawa, apalagi kalau mau camping. Nah itu dia baru saya mau bilang, yang senang di outdoor ya, activity-nya mungkin nggak pergi jauh-jauh, cuman daerah-daerah Bogor sanaan dikit ya, ini wajib dibawa ya. Betul. Yes, itu semuanya yang biasanya saya bawa ketika saya mau traveling. Kalau Papi kan tadi ceritanya pengen menghabiskan waktu di rumah aja, makanya Papi cerita tentang signature aroma di rumah. Di masing-masing ruangan. Kalau saya pengennya ngabisin waktu tim traveling, makanya saya tadi share beberapa hal ketika kita mau traveling. Kalau Kakak Indri tim apa Kak? Iya, aku tim bersih-bersih dan masak-memasak. Sharing dong Kak, sharing dong Kak. Banget nih. Iya, jadi ternyata kalau dulu kita kecil-kecil kan, kalau dipegang pisau, jangan dipegang, taruh aja nanti beneran nanti luka nanti. Gitu ya. Betul. Itu kalau aku bayangin sekarang, itu kadang-kadang membuat kita ketika pada waktunya harus masuk dapur nih karena kondisi, itu kita jadi nggak ahli, nggak mahir. Jadi ya terjadi juga pada akhirnya, ya kan, kebeset dikit, luka dikit. Nah, padahal kemampuan memasak ini itu life skill survival, ya kan? Kita nggak pernah tahu anak-anak mungkin nanti karena suatu kondisi harus di rumah sendirian, harus mampu memberi makan dirinya sendiri, atau harus sekolah jauh. Betul. Gitu kan, yang simpel-simpel. Nah, kebetulan juga yang living udah punya essential oil food flavoring ya. Jadi kita bisa mulai ajarin dengan tetap pengawasan orang dewasa, masak yang paling anak-anak suka kan spaghetti, pizza, ya kan, terus bikin puding jeli-jelian, pakai Ningxia, ya kan. Jadi kita bisa mulai itu sih pas selama liburan ini bagi yang di rumah aja. Nah, benar Kakak Indri. Kalau traveling juga tadi saya tidak boleh lupa Ningxia ya Kakak Indri. Karena di Ningxia itu kan isinya kan minuman sari buah, sehingga dia kaya akan antioksidan dan memberikan energi selama kita traveling. Ini tidak boleh dilupakan. Kakak Indri, ada nggak tips khusus sih untuk resep-resep Ningxia gitu? Jadi karena dia mengandung antioksidan yang banyak dan juga dari sari buah, sebaiknya ketika misalnya bikin puding itu ditambahkannya terakhir Kakak Lisa. Jangan pas api mendidih, tunggu, matikan, tunggu sebentar, menjelang set dia itu pudingnya baru ditambahin, baru diaduk lagi. Oke. Jadi nutrisinya tidak akan rusak di sana. Sangat minimal kerusakan yang mungkin terjadi. Itu. Terus kalau mau gampang sih kayak salad gitu, jadi topping aja. Pakai apa ini? Pakai Ningxia. Kalau aku Kakak Indri kalau lagi Natal nih teman-teman nggak menjamu tamu juga bisa pakai Ningxia, gampang kok. Cuma dengan Ningxia 1:1 dengan produk yang minuman fermentasi lah ya. 1:1. Ada banyak ya brandnya di luar sana sih. Sesuai selera. Silakan beli brand, tapi bisa juga 1:1 Ningxia dengan minuman berfermentasi. Tambahkan 1 atau 2 tetes essential oil flavoring lemon. Segernya. Waduh, tambahin es batu. Gas ngebar. Itu ya kayaknya tamu-tamu nggak mau pulang. Bagi yang mungkin nggak Natalan tapi ketamuan banyak sepupu, saudara. Kayak dirimu kan? Itu akan seru ya. Mungkin ada minuman segar-segar abis ngapain di rumah. Cuma aku penasaran tadi salad itu terus diapain? Habis salad nih. Salad buah. Terus dia dituang gitu aja sih. Iya, buat topping aja, buat terus diaduk, buat makan. Karena rasanya itu ya bukan pas sarapan banget nih bagi yang traveling Kakak Lisa. Kalau lagi on the way kemana, jalan darat, tempat sarapan masih jauh nih di kota berikutnya, ada pisang, tambahin minuman fermentasi tadi, tambahin Ningxia lagi, itu udah kayaknya sih seperti itu. Setuju. Terus ada lagi nggak yang lain Kakak Indri? Iya, terus mumpung liburan, mumpung punya banyak waktu, lagi ambil cuti berhari-hari sampai tahun depan nanti, itu waktunya kayaknya cleaning time. Oke, setuju Kak. Walaupun saya tidak akan melakukannya. Teras depan sampai teras belakang, kemudian kamar-kamar yang selama ini laci-lacinya jarang dibuka,
suka rak-rak sepatu yang selama ini sepatunya lebih banyak dipakai oleh rak sepatu daripada kaki pemiliknya. Itu dia. Kemudian yang suka koleksi spray-spray tuh, kemudian tirai-tirai yang selama ini disimpan di lemari, ya kita bisa mulai dengan membersihkan. Keluarin yang udah kayaknya nggak mungkin dipakai. Kalau tahun lalu kita simpan, kayaknya aku masih suka ini deh, kayaknya nanti suatu hari aku mau pakai deh. Pada kenyataannya udah setahun berlalu kita masih nggak pakai. Mungkin sudah waktunya kita hibahkan. Oke. Ya, kita hibahkan. Terus untuk mencegah aroma-aroma yang apek, lembab, ya, kita bisa tetesin di bola-bola kapas pakai purification, di laci, di rak sepatu, di dalam sepatu juga bisa ya Kak Indri? Betul, apalagi sepatu anak-anak remaja, sepatu-sepatu cats, sepatu bapaknya juga. Ini tetes ke bola-bola kapas, masukin ke situ. Itu bertahan berapa lama? Kalau dia dalam keadaan tertutup bisa 7 hari, 14 hari. Tapi kalau kita ada rencana ini mau dipakai minggu depan, langsung masukin aja. Minggu depannya udah aromanya enak banget. Terus kayak apa lagi? Kita punya lemari spray, lemari tirai-tirai rumah. Kita bikin ini linen spray. Linen spray. Dari gimana Kak? Jadi di botol spray, masukin air, campurin witch hazel sedikit untuk emulsifier, jadi merata essential oilnya. Nah, tambahin lavender. Berapa tetes? Jadi kalau dia 50 mili, ininya 7-10 tetes lavendernya. Mohon maaf kalau saya sultan ya teman-teman, saya kasih 15 mili, nggak pakai tetes kalau saya. Cus. Itu di spray-sprayin deh di lemari penyimpanan. Ini udah dikocok nggak biar merata? Oh, di gini ya. Jangan diginiin papi. Oh, jangan digini. Spray deh. Sprayin deh tuh. Ke sofa bisa, tirai di rumah. Waduh, enak banget pasti aromanya langsung lavender. Ke meja makan. Aduh. Itu jadi signature aroma loh. Bisa kan? Jadi bisa pilih essential oil sesuai kepribadian keluarga masing-masing. Jadi tidak usah harus lavender ya. Kita apapun bisa ya. Bisa Pak. Kalau saya biasanya nggak lavender Kakak Indri. Saya biasanya rose essential oilnya. Saya percaya sih. Saya jasmine teman-teman. Iya. Jadi tambahin witch hazel sedikit supaya nanti ketika di blend begini molekul essential oilnya bisa merata dalam cairan yang 50 ml tadi. Kakak Anggita dan Kakak Arianti, thank you udah dibantu jawab. Keren banget. Terima kasih. Oke. Mulai menyingsingkan lengan, siapkan sapu, pelan, dan pengki. Kita ngepel. Kita traveling. Bye. Kakak Indri aja ngepel, saya pergi sedang. Terus gimana? Oke, oil pine. Tadi kayaknya favoritnya pine itu bisa purification ya. Bisa purification juga. Atau kalau kayaknya kita habis keluar ketemu banyak orang, boleh juga kita ngepel pakai tips Kak Kalisa. Yes, benar banget. Aromanya enak banget soalnya enak tips banget, ya. Terus kita juga bisa cuci nih, koleksi piring-piring kaca yang karena ada 2 tahun ini nggak terima tamu. Boleh mulai dilap-lap dulu. Mudah-mudahan tahun depan lebih penuh kepastian, lebih penuh kecerahan. Amin. Ya, jadi kita bisa menjamu teman, sahabat. Nah, itu piring-piring bisa dicuci, dibilasnya pakai oil yang diteteskan ke air hangat dengan lemon. Aromanya tuh segar banget. Atau tangerine ya. Ada yang suka tangerine nggak? Juga bisa. Kali ini ada yang mau bertanya nih teman-teman, itu apakah tidak perlu pakai sabun cuci lainnya, misalnya kayak tadi pel, apakah perlu pakai obat pel lain baru dikasih oil kita, atau tadi cuci piring apa pakai sabun cuci piring lain baru dikasih oil kita, atau gimana tuh ini? Bebas sih ya, tapi kalau kita ingin mendapatkan kesegaran aromanya pure dari oil aja, biasanya ada waktu-waktu tertentu aku nggak tambahin apapun, cukup air dan oil. Kenapa? Karena kita mau non toxic cleaning di rumah kita. Mantap. Jadi benar-benar hanya yang alami yang kita pakai. Dan aromanya nggak nyampur sama si aroma sabun tadi gitu kan. Betul. Karena kadang biasanya sabun-sabun komersial juga menggunakan aroma yang perlu diteliti lebih jauh sumber aromanya dari mana. Betul.
Aduh, Itu berarti sih. seru banget juga ya, bener banget loh, Liz. Maksudnya nggak hanya traveling, tapi di rumah ternyata banyak yang bisa dilakukan, dan itu bisa dilakukan bersama-sama keluarga, bener nggak? Betul. Quality time-nya dapat, Betul. gitu, rumah bersih, Betul. masak-masak dapat, gitu kan. Betul. Sementara Lisa quality time sama keluarganya dapat, traveling kebersamaannya dapat, Natalan, tahun baru, waduh. Coba ya, ada begitu banyak aspek dalam kehidupan kita, siapapun kita, apapun profesi kita, kemanapun kita pergi saat liburan ini bersama yang living. Betul banget ya kan, berarti emang nggak ada habis-habisnya loh ini, walaupun oil kita ini sepertinya oil gitu ya, ternyata kegunaannya macam-macam, dan ini benar banget kata Indri, seluruh aspek kehidupan bisa kita ciptakan dengan oil dari yang living atau produk-produk lain dari yang living. Betul, Bener nggak sih, dan Lisa? berdasarkan pengalaman kita nih Papi, ketika kita traveling menggunakan oil misalnya ya untuk dioleskan ke anak, percaya deh teman-teman, pasti aja ada orang yang nanya, itu apa Mbak? Gitu. Nah itu adalah kesempatan yang juga kita ciptakan sebagai opportunity memperkenalkan essential oil yang living. Betul. Kenapa? Karena Bapak Geriang itu benar-benar memiliki visi a healthy home for each of us, rumah yang lebih sehat untuk kita semua, supaya kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita semua. Setuju. Jadi dimanapun teman-teman berada, pesan kita adalah mau traveling, mau di rumah, mau bersih-bersih, jangan lupa selalu menggunakan essential oil atau produk yang living karena memang non toksik, dan kemudian hal ini bisa teman-teman perkenalkan kepada orang di sekitar Anda supaya mereka juga merasakan kebaikan dari yang living. Betul banget tuh, seru banget ya teman-teman. Siang ini dengan dua tamu saya ini memang nggak akan selesai ngomongin produk yang living dan quality time sama keluarga, karena beda-beda nih keluarganya gitu kan. Pasti punya purpose, tujuan masing-masing di keluarganya pengennya apa. Nah teman-teman silakan deh, mungkin ada yang bisa ditarik hikmahnya dari apa yang kita ceritakan hari ini dan bisa di-share juga ke dalam timnya. Benar nggak sih? Pokoknya Kakak Lisa dan teman-teman yang berencana untuk traveling, semoga situasi terkendali, Amin. jaga dirinya dan kesehatannya baik-baik bersama Amin. keluarga, lancar, aman-aman semua setelah sampai di tujuan dan kemudian pulang ke rumah. Kemudian pilih oil-oil yang akan dibawa ya sesuai dengan komposisi keluarganya, dan produk-produk lain nggak cuma oil, kita punya personal care, kita punya Ningxia ya, silahkan dimanfaatkan sedemikian rupa, mungkin bisa diringkes sedemikian rupa juga, mungkin butuh dipindahkan ke botol-botol yang lebih kecil ya, supaya nggak berat banget karena botol kaca ya, dan yang pasti lagi dengan mempersiapkan oil-oil yang tepat, semoga semua memori yang ingin dibangun, bonding time yang ingin dilakukan bersama keluarga terjalin dengan sempurna sesuai dengan harapan. Quality time with family ya. Oke, Bener mungkin sekarang teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan, silahkan tulis di kolom chatnya. Apabila ada yang ingin bertanya, tentunya akan kami jawab sesuai dengan expertise-nya. Di sini ada Bapak Kondak yang akan bantu jawab. Ada saya dan Ibu Indri yang akan juga bantu jawab. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan juga enak juga di kita ya. Tapi rata-rata teman-teman juga paham sih kayaknya kalau saya lihat ya dengan apa penggunaan oil-oil kita ini gitu. Yang pasti yang harus dipastikan dari teman-teman, please comply untuk menceritakan. Sharing itu easy gitu. Sebenarnya kita memang meminta teman-teman untuk bercerita. Nah, bercerita seperti yang kita lakukan bertiga ini kan sebenarnya adalah hal yang mudah ya. Asal benar-benar ingat lagi bahwa ada peraturan di dalam bercerita atau produk klaim dari yang living tersebut gitu. Makanya tadi kita banyak cerita, itu semuanya comply ya, kami ya, cara yang comply untuk kita bercerita. Betul banget ya. Ya, dan mungkin buat reminder buat teman-teman berpartner di rumah, Kakak Lisa dan Papi, ini adalah sesi training terakhir di tahun 2020. Oh, iya, 2021, Kakak Indri. Saya mundur ke belakang ya. Itu ada nanya loh dari Ibu Stasia, ada nanya, orange bisa dipakai untuk apa aja Kak? Nah, orange ini termasuk essential oil dari keluarga citrus, teman-teman semuanya. Jadi dia memang dia memang memiliki aroma yang sangat segar. Betul. Jadi untuk menciptakan suasana yang bersemangat, untuk menciptakan suasana yang menyegarkan, itu teman-teman bisa mendiffuse orange.
Atau sebenarnya seperti kebanyakan essential oil dari keluarga citrus yang memang tinggi akan limonen, nanti teman-teman bisa searching dulu ya, limonen itu biasanya bisa digunakan untuk apa saja, karena memang keluarga citrus itu semuanya tinggi dengan limonen. Lalu hati-hati, untuk essential oil keluarga citrus, mereka biasanya ada efek fotosensitivitas, yaitu terjadinya kemerahan apabila terkena sinar matahari setelah penggunaan produk. Jadi hati-hati ya, untuk keluarga citrus, teman-teman gunakan 12 jam sebelum teman-teman akan mungkin terpapar dengan sinar matahari. Oke, ada lagi? Contoh kondisinya mungkin ya Kak Lisa ya, lagi macet. Yes. Butuh fokus. Yes. Deadline. Ya kan, kemudian anak-anak belajar online itu bisa coba di diffuse menggunakan orange. Nah tadi ada yang ngusulin orange campur sama peppermint, endes banget. Itu endes banget. Kesukaanku tuh. Gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan tadi. Nah ini jadi dia nanya untuk perawatan rambut gitu ya. Kalau rambut rontok, rambut disemir, IO-nya apa ya? Kalau untuk hal ini mungkin teman-teman ada baiknya untuk langsung ke grup masing-masing, karena dalam sesi kita sesuai dengan conduct and compliance, mungkin yang kita bisa sharing adalah oil-oil untuk keindahan rambut ya. Betul. Nah, kalau oil untuk keindahan rambut, teman-teman bisa menggunakan, contohnya adalah bisa bahkan Joy itu bisa dipakai loh untuk bikin rambut kita terasa wangi. Cedarwood bisa digunakan. Rosemary segar banget kalau habis keramas. Itu menyenangkan. Lavender pun bisa. Nah, semuanya itu untuk membuat penampilan rambut kita tampak lebih indah dan tampak lebih sehat. Iya, dan biasanya juga teman-teman harus meneteskan gitu ya si oil-oil tersebut ke dalam produk perawatan rambut kesayangannya teman-teman, kemudian baru diaplikasikan seperti itu. Kalau untuk penggunaan hanya sebagai parfum sih nggak apa-apa ya Pak ya, karena hanya untuk parfum pewangi saja. Kalau teman-teman punya request khusus gitu ya, pertanyaan khusus, silahkan kepada grupnya masing-masing ya untuk bisa menjelaskan lebih lanjut, lebih detail dan lebih teknikal. Ayo, gak akan pernah salah, silahkan ke komunitas ya. Leadernya pasti akan dengan senang hati untuk menunjukkan. Karena memang salah satu kekuatan di Young Living adalah komunitas loh teman-teman. Ini sudah diakui begitu banyak orang, kekuatan di Young Living adalah komunitas. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk teman-teman yang baru join, untuk teman-teman yang baru bergabung, segeralah gabung dengan komunitas Anda, karena leader Anda itu pasti akan menyediakan begitu banyak edukasi, baik tentang produk maupun tentang bisnis, supaya perjalanan Anda bersama Young Living menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Mengenai produk-produk yang OOS, nggak salah lagi, silahkan nantikan MailChimp dari Young Living Indonesia. Nanti kalau kita jawab tanggal sekian, ternyata nggak jadi, kita dicap PHP nanti, trio PHP. Jadi yang nggak mungkin salah lagi itu temu MailChimp dari Young Living Indonesia di setiap Jumat sore, nanti akan ada pengumuman back in stock, OOS, semua ada di sananya. Nah, semua yang diminta restock itu. Jadi semua yang bertanya mengenai restock tadi ya katanya istri, tunggu si MailChimp saja teman-teman. Mudah-mudahan segera ada berita baik dari kita semua. Betul. Ini kalau udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Masih ada kan teman-teman pertanyaannya? Ada sih. Kita counting down yuk. Sebelum counting down, kayaknya kita boleh nih ngobrol dulu sama teman-teman di rumah nih. Kalau menurut teman-teman gimana nih sesi kita yang ngobrol-ngobrol santai kali ini ya? Yes, betul. Sampai ada yang pakai celemek, ada yang bawa koper gitu ya. Menurut teman-teman gimana sih sesi kita di siang hari ini? Agak berbeda sih dari Zoom kita yang biasanya ya. Aduh lawak ya, Bumai, ada yang bilang seru, makasih loh teman-teman. Iyalah seru teman-teman, kita nyiapinnya juga. Kita nyiapinnya pakai berantem gitu kan, berantem gitu. Jadi ya gitulah, memang ini kita trio ini. Tetangga masa gitu. Iya tetangga masa gitulah ya. Oke. Mau koper yang ini Bu. Wah itu beda lagi kopernya. Ini gede banget loh Bu kopernya ini. Tuh. Karena ini koper bener-bener siap mau liburan teman-teman. Jadinya yang dibawa koper gede. Padahal sebentar, kamu kan cuma mau camping. Enggak, kamu tadi mau camping, kayak aku tahu. Itu kan skenario. Skenarionya mau camping, padahal bukan mau camping loh, gengs. Enggak.
Oke lah kalau Ya gitu. udah nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak sudah menemani kita bertiga di siang hari ini mengenai quality time dengan family gitu ya. Dan terutama tadi banyak sekali oil-oil yang sudah kita bahas. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan. Yes. Dan dari saya pribadi, saya titip salam buat keluarga teman-teman sekalian. Dan Happy holiday ya teman-teman. Dari saya berharap teman-teman dan keluarga bisa menciptakan satu suasana harmonis dan kebersamaan seperti selimut hangat, atau benar-benar memiliki hubungan yang baik meskipun jauh kata-kata Kak Indri, tapi tetap di hati. Menghabiskan liburan di rumah juga ternyata sangat menyenangkan. Yes, Jadi banget. titip salam untuk keluarga Anda semuanya. Salam cinta penuh aroma dari Young Living Indonesia Family di sini. Kita counting down 5, 4, 3, 2, 1. Happy holiday. Wow. Sampai jumpa.